Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navano Fariza, NIM 123190024. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek struktur data kami yang bertemakan pendataan rumah sakit. Langsung saja kita mulai. Pada bagian codingan di samping ini, sini terdapat berbagai macam library, kemudian ada struct, dua struct. Sini struct yang atas digunakan untuk queue, sementara struct yang di bawah digunakan untuk stack. Kemudian ada beberapa fungsi seperti buat queue, buat stack, enqueue, push, dan lain-lain. Kemudian di sini ada fungsi queue kosong digunakan untuk mengecek queue-nya jika kosong atau tidak, dan di bawahnya ada fungsi stack kosong digunakan untuk mengecek stacknya kosong atau tidak. Terus ada void cetak, dan langsung saja kita ke menu mainnya. Pada menu main saya akan menjelaskan masukkan data pasien atau nomor 1, kemudian nomor 2 proses data, dan nomor 5 save file. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Nah, nomor 1, masukkan nomor pasien. Nomor pasien saya tuliskan pertama ada 1 dulu, kemudian namanya misalnya Budi, jenis kelaminnya laki-laki, terus umur pasiennya misalnya 21. Terus nanti kalau misalnya dimasukkan satu data pasien, nanti akan ada pilihan untuk tambahkan data lagi atau tidak. Jika iya, nanti kita bisa mengisi data lagi, jika tidak akan kembali ke menu. Ya, karena kita tidak mungkin datanya satu, saya akan tambahkan lagi datanya. Terus nama pasiennya misalnya Dian, jenis kelamin perempuan, terus usianya misal 18 tahun. Kemudian saya tambahkan lagi pasien ketiga, namanya Tio, jenis kelamin laki, umur pasien 17 tahun. Kemudian tambahkan data lagi, namanya Ayu, jenis kelamin perempuan, umur pasien misalnya 16 tahun. Nah, terus tidak. Nah, jadi datanya ini masuk ke ini, input ini kan, jadi ke enqueue nya itu kan queue. Jadi kalau data yang kita masukkan tuh berarti masukkan dari data paling atas, terus nanti lanjut ke data yang bawahnya, ke data bawahnya kan. Nah, jadi kalau ingin tampilkan data pasien ini harus tampilkannya ini menggunakan stack ya, bukan queue. Jadi kalau kita buka gini masih kosong. Nah, proses data ini digunakan untuk mengubah data queue menjadi data stack. Untuk contohnya, nah ini nanti proses data akan masuk ke DQ, jadi data diambil, data queue-nya. Kemudian setelah diambil, data itu akan di-push menggunakan stack. Ini ada stacknya, pushnya, jadi datanya tuh queue berubah jadi stack gitu. Nanti bisa ditampilkan. Kita coba ya. Nah, kalau data berhasil berarti datanya bisa diubah ke stack. Kita lihat di tampilan. Nah, datanya berada di posisi paling atas. Kemudian kita proses lagi, kita tampilkan. Nah, karena ini stack, jadi datanya tumpukan kan, jadi data yang pertama tuh paling bawah jadinya. Kalau misalnya queue, nanti data pertama tetap di posisi 1, 2 ini. Misal data pertama sini 1. Kalau queue nanti data keduanya di bawahnya. Kalau stack dia turun. Seperti itu. Kita lanjut proses datanya lagi. Masih berhasil, kita coba lagi, masih berhasil. Kita coba lagi. Oh, data masih kosong, berarti datanya sudah habis. Yang data dari queue-nya ini seperti sudah masuk ke tampilan semua ya. Nah, terus ini ada proses ini digunakan tadi kalau misalnya datanya kosong. Jadi proses data masuk ke proses dulu, setelah masuk ke proses masuk ke DQ.
masuk ke DQ, datanya diambil, pindahin ke stack lewat push. Nah, sudah. Terus saya akan menjelaskan tentang save file. Nah, kalau save file tinggal kita tuliskan namanya. Nah, ini management file. Ini kalau jika filenya namanya nggak bisa, nanti filenya tidak dapat disimpan. Kita simpan misal namanya file txt. Sekian dari bagian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Rashid, NIM 123190157. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari proyek pendataan pasien rumah sakit yang telah dijelaskan oleh teman saya Fahri. Di sini saya akan memulai dari menu ke-6, yaitu load file. Perjalanan. Nah, di sini di pilihan ke-6 kita dapat meng-load filenya. Nah, ketika kita sudah masuk ke menu, maka kita akan diminta untuk memasukkan nama filenya. Seperti pada penjelasan teman saya, menyimpan nama file. Nah, ketika file telah berhasil di-load, maka otomatis akan balik ke menu dan kita dapat menampilkan data. Nah, di sini pada program seperti biasa akan membuka jika file open, jika file not, nggak ada file yang dibuka, maka file tidak ada dan kita disuruh pilih untuk kembali atau keluar dari program. Nah, jika ketika kita berhasil membuka file tapi stacknya kosong, maka akan membuat stack baru. Nah, di sini ada while not file EOV. Nah, selama while ini berjalan, while ketika file tersebut belum sampai ke akhir dari filenya, maka program akan terus melakukan cek. Ketika cek menemukan end, maka file tersebut akan mengeluarkan mengisi ke nafas, jika umur, lalu di push, maka dapat di print seperti yang kita dapat lihat pada file hasil penyimpanannya. Maka di dalam file tersebut akan terdapat n di setiap satu data. Nah, ketika kita meng-load filenya juga, yang di load itu berbalik, tidak seperti ketika kita memasukkan data. Nah, ketika kita memasukkan data pada stack, maka otomatis yang muncul pertama, yang paling bawah adalah yang pertama kali di input. Namun tidak ketika kita sudah meng-load file, misalnya kita tampilkan data pasien. Nah, di sini yang paling atas atau yang paling akhir adalah yang pertama kali kita input ketika kita sudah meng-load file. Tapi kalau sebelum di load filenya, ini akan berbalik. Ini 4 akan di atas dan 1 akan di bawah. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan data. Seperti biasa, ketika menampilkan data, maka semua data yang ada akan ditampilkan. Menampilkan data, cetak stack. Nah, cetak stack. Komentar bantu top seperti biasa ya. Selama bantu belum kosong, maka akan di print. Bantu nafas, bantu nafas, bantu JK, bantu umur, dan bantu previous. Maka selama bantu masih ada data di dalam bantu tersebut masih ada data, maka semuanya akan di print sampai akhir.
akhirnya bantu kosong. Ini seperti biasa, set width untuk memberikan jarak biasa untuk memberikan jarak. Selanjutnya adalah hapus data. Hapus data di sini bersifatnya satu persatu dari data yang paling akhir dimasukkan. Nah, jika kita belum mengload file lagi, misalnya tanpa load file alias baru memasukkan data, terus datanya belum di save dan belum di load lagi, maka ketika kita menghapus data, yang akan dihapus itu yang paling bawah ya, yang pertama yang paling akhir masuk ya, yang akan dihapus adalah yang paling akhir masuk. Jadi yang akan dihapus ketika kita belum load file itu bukan 1 tapi 4. Nah, ketika kita menghapus data pasien, data telah dihapus. Yang terhapus adalah yang paling akhir masuk, itu nomor 1. Kita seperti biasa, top bottom, bottom top, top null, null, free ambil. Misalnya tidak ada lagi, maka akan keluar data telah dihapus. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.